Oke, pertama kita buat gula karamelnya dulu. Dalam wajan anti lengket, masukkan 360 gram gula pasir, kemudian masak sampai setengah mencair. Setelah gula setengah mencair, ini kita aduk-aduk agar nanti gulanya lebih cepat larut dan tidak gosong. Karena kalau gulanya gosong, nanti kuenya akan pahit. Setelah gula benar-benar mencair atau mengkaramel seperti ini, sekarang kita tuang air panas sebanyak 360 ml. Ini saya tuang sekaligus, hati-hati ya karena ini bisa meluap dan menimbulkan percikan yang sangat panas. Setelah air panasnya masuk semua, ini kita aduk-aduk sampai karamelnya menyatu dengan air. Setelah karamel dan gula menyatu dengan sempurna, matikan api kompor dan biarkan dingin sebelum digunakan. Nah, hasilnya kurang lebih 500 ml ya. Oke, selanjutnya dalam wadah masukkan 4 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk, boleh pakai yang cair. Kemudian ini kita kocok sampai tercampur rata. Lalu tuang gula karamel yang sudah dingin. Aduk merata. Oke, sekarang kita masukkan bahan kering dengan cara diayak. 120 gram tepung terigu protein sedang, 80 gram tepung tapioka, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh soda kue. Bahan selanjutnya 2 saset kental manis yang putih atau setara 80 gram. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Oke, bahan terakhir 100 gram margarin yang sebelumnya udah dilelehkan. Tuang margarin dalam keadaan sudah tidak panas lagi ya. Aduk kembali sampai tercampur rata dan adonannya menjadi halus dan licin. Kalau udah, ini lanjut kita saring ya, agar hasil adonannya benar-benar halus. Oke, selanjutnya adonan siap untuk kita masak. Panaskan cetakan, kemudian oles menggunakan margarin. Tuang adonan sampai 3/4 bagian cetakan, jangan sampai penuh karena adonannya nanti akan naik. Biarkan beberapa saat sampai adonannya naik dan muncul gelembung-gelembung kecil di permukaannya. Setelah muncul gelembung seperti ini, kemudian tutup cetakan dan masak sampai bagian atas bolu menjadi kering. Untuk durasi masaknya bervariasi tergantung besaran api dan tebal tipisnya cetakan. Oke, ini bolunya udah kering, tandanya bolu sudah matang. Segera angkat dari dalam cetakan. Tuang kembali adonan ke dalam cetakan, jangan lupa untuk adonan yang antri dicetak sebaiknya diaduk dulu ya. Oke, ini bolu karamelnya udah matang semua. Untuk jenis cetakan yang saya pakai, satu resep ini menghasilkan sekitar 24 pieces. Kelihatan ini sarangnya full banget ya. Warnanya cantik, matangnya merata dan tidak gosong. Teksturnya kenyal dan sangat lembut. Oke, saat dibelah kelihatan ini kenyal banget ya. Seretnya juga cantik. Bolu karamel ini sama sekali nggak keras, super lembut. Aroma khas karamelnya juga berasa. Saat dimakan sama sekali nggak bikin enak, manisnya juga pas. Pokoknya ini enak banget ya, mantap, recommended buat dicoba. Ini resep anti gagal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah kata. Sampai bertemu di video resep berikutnya. Wassalamualaikum.
Oke, kita siapkan dulu 230 gram gula pasir. Kemudian gula pasirnya kita masak di dalam panci anti lengket. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita biarin ya, nggak usah diaduk-aduk sampai gula pasirnya meleleh. Nah, setelah gula pasirnya mulai meleleh, di sampingnya juga sudah saya panaskan air sebanyak 230 ml. Nah, setelah gula pasirnya meleleh 50%, kemudian pancinya kita goyang-goyangkan ya teman-teman, supaya gula pasirnya itu meleleh dengan sempurna. Kemudian kita letakkan lagi dan kita biarkan sampai benar-benar meleleh semuanya ya. Oke, ini kelihatan sudah mulai meleleh semuanya ya teman-teman. Kemudian kita aduk menggunakan spatula. Lalu kita tuang air panas yang tadi udah kita siapkan. Air panasnya kita tuang bertahap sambil kita aduk-aduk perlahan. Hati-hati karena dapat menimbulkan percikan yang sangat panas, bisa mengenai kulit. Oke, ini air panasnya sudah saya tuang semua. Lanjut aja kita aduk-aduk sampai buih-buihnya itu hilang ya. Nah, setelah diaduk-aduk beberapa saat, kelihatan karamelnya sudah menyatu dengan air. Kemudian kita masukkan 75 gram margarin. Oke, setelah margarinnya masuk, api kompor kita matikan dan lanjut aja ini kita aduk-aduk sampai si margarinnya meleleh ya teman-teman. Nah, ini sudah meleleh, kemudian kita diamkan dulu sampai dingin ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 3 butir telur dan setengah sendok teh perasa vanila. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah rata, kita masukkan 2 saset kental manis. Kemudian kita tuang larutan karamel yang tadi udah kita siapkan. Pastikan karamelnya dalam keadaan dingin ya teman-teman. Kemudian lanjut kita aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa ya teman-teman, wajib banget larutan karamelnya dituang dalam keadaan sudah dingin ya. Oke, setelah tercampur kita masukkan bahan keringnya, 80 gram tepung terigu protein sedang, 80 gram tepung tapioka, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh soda kue. Bahan kering kita masukkan dengan cara diayak ya. Oke, lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur. Selanjutnya siapkan loyang. Saya pakai loyang tulban diameter 18 dan sudah diolesi merata menggunakan Carlo. Adonan kita tuang ke dalam loyang dengan cara disaring dulu ya teman-teman, supaya hasilnya lebih halus dan tidak ada gerindilan. Oke, adonannya siap untuk kita panggang, dan untuk memanggangnya saya menggunakan wajan ya teman-teman, seperti yang ada di video. Ini saya panggang menggunakan api yang sedang sampai muncul buih-buih seperti ini di permukaannya. Nah, ini sudah mulai muncul buih-buih di permukaannya, tapi ini belum full ya, kita tunggu aja sebentar lagi. Waktu untuk menunggu buih-buihnya muncul itu bervariasi ya teman-teman, tergantung besaran api dan juga ketebalan dari wajan yang kita pakai ya. Oke, ini buihnya sudah full sampai ke atas, kemudian kita tutup dan kita kecilkan api kompor menjadi api yang paling kecil, lalu ditutup dan dimasak sampai permukaannya kering. Oke, setelah total memanggang 40 menit, kelihatan ini permukaannya sudah kering. Untuk ngetes kematangannya kita lakukan tes tusuk ya. Kalau nggak ada adonan yang nempel artinya kue sudah matang. Dan setelah kue diangkat, kita biarkan dulu sampai hangat. Setelah hangat kita rapikan permukaan atasnya supaya mudah dikeluarkan dari dalam loyang ya. Dan tara, kuenya meluncur dengan sempurna teman-teman, tanpa ada drama lengket di loyang karena tadi kita menggunakan olesannya itu Carlo. Selanjutnya kuenya kita potong-potong sesuai selera dan siap untuk disajikan. Ini aromanya wangi banget teman-teman. Teksturnya juga super lembut dan empuk saat dipotong.
Tampilannya seperti ini, cantik banget, warnanya juga bagus, nggak gosong sama sekali, teksturnya super lembut dan empuk kenyal seperti ini ya. Nah setelah dipotong dalamnya kayak gini ya, full sarang, cantik banget. Gimana, mudah kan bikinnya teman-teman? Jadi kalau kalian belum punya oven, belum punya mixer, boleh ya bikin kue yang simple dan sederhana tapi rasanya enak banget. Saat dibelah kerasa kalau ini lembut banget teman-teman, dalamnya berserat, cantik, full sarang ya. Rasanya juga enak banget, manisnya pas, aroma karamelnya juga berasa ya. Nah sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin apa. Makasih, wassalamualaikum.